Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang tuntutan para purnawirawan TNI yang dimana mereka menuntut Mas Gibran diganti atau dicopot sebagai wakil presiden. Dan itu direspon oleh mantan kepala BIN yaitu Bapak Sutiyoso. Dan Bapak Sutiyoso ini sepertinya dia setuju dengan pendapat dari para purnawirawan TNI dan dia meragukan kemampuan Mas Gibran karena Mas Gibran ini katanya masih minim pengalaman, masih muda dan lain sebagainya. Tentu warga Solo sangat kompak membela bahwa Mas Gibran pada waktu itu membawa perubahan yang sangat spesifik bagi kota Solo. Dan bagaimana komentar dari Mas Teddy mengenai ini? Kita nonton sama-sama videonya berikut ini. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi kan gitu. Kalau nggak ini ketar-ketir ya, kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu yakin. Mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap, rasanya ya. Gitulah ya, halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya kayak politik gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Karena itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Lalu apa alasan lainnya ya? Alasan lainnya adalah karena Gibran belum berpengalaman. Ini lucu juga kan? Apakah kalau mau jadi wakil presiden harus berpengalaman menjadi wakil presiden? Ya kan? Apakah kalau mau jadi presiden harus berpengalaman jadi presiden? Tidak. Jadi apa ukurannya mereka? Ya ukuran mereka hanya tidak berpengalaman saja. Tapi mereka tidak bisa menjabarkan apa tidak berpengalaman itu. Ya. Kalau mau bicara pengalaman ya dalam menjadi eksekutif ya, tentu kalau dibandingkan dengan calon wakil presiden yang berlaga saat 2024 Mahfud MD dan Muhaimin, maka yang bisa dibilang berpengalaman ya Gibran ya, karena Gibran pernah menjadi wali kota Solo, ya. Artinya secara pengalaman beliau lebih berpengalaman dibandingkan Mahfud MD dan Muhaimin. Lalu apalagi yang mau dicari alasannya? Kalau urusan muda, ya tentu sudah terbantahkan karena nggak harus soal umur ya, soal kemampuan itu. Ada yang umurnya udah tua tapi kemampuannya nol gitu kan. Soal pengalaman ya Gibran lebih berpengalaman kan dari wakil-wakil presiden, calon-calon wakil presiden 2024. Lalu apa? Kalau alasan yang lain sudah tidak bisa terbantahkan lagi kan harusnya kan. Jadi nggak ada alasan yang kuat ya bagi para pihak yang mendesak Gibran dilengsarkan gitu kan.
baik yang sakit hati maupun yang memang punya tujuan politik, punya punya tujuan tertentu yang ingin mendapatkan kue kekuasaan. Yang pasti dari dua pihak ini bukan untuk bangsa dan negara ya, tidak. Itu sudah saya pastikan. Dalam 3 tahun ini Mas Gibran sudah melaksanakan kinerjanya dengan baik. Masyarakat sini, warga sini, rakyat sini juga sudah merasakan hal positif kinerja selama Mas Gibran menjabat sebagai wali kota. Fasilitas, pembangunan, serta sosialnya untuk rakyat juga bagus. Perkembangannya sungguh luar biasa, Mbak. Sosok sebagai panutan, bisa mendengarkan suara rakyat. Setelah Mas Gibran menjabat, UMKM juga maju. Mas Gibran punya pribadi yang baik lah. Semoga dengan kedepannya Mas Gibran menjadi tokoh yang memajukan Indonesia. Terima kasih Mas Gibran untuk Solo dan saya titip Indonesia. Untuk Mas Gibran tetap tegak lurus dan pro dengan rakyat. Ya, selamat kepada Mas Gibran yang telah memajukan kota Solo dan mungkin kedepannya jadi yang lebih baik lagi lah. Pemimpin muda tak mampu urus negara. Yang benar saja, katanya Gibran itu tidak mampu memimpin negara. Katanya pengalaman Gibran itu kurang. Katanya umur Gibran itu terlalu muda. Katanya, siapa yang bilang? Sutioso, mantan kepala BIN. Orang yang mungkin lebih sibuk mengingat masa lalu ketimbang membaca zaman sekarang. Begini ya, kalau cuma modal umur tua dan pengalaman panjang, tapi negaranya jalan di tempat, itu namanya bukan pemimpin. Itu namanya beban. Kalau cuma karena rambut sudah memutih, langsung merasa paling pantas ngomong soal masa depan bangsa, itu namanya nostalgia, bukan visi. Gibran itu lahir dan besar di era baru. Gibran paham zaman, paham digital, paham dinamika dunia yang bergerak cepat. Yang diperlukan bangsa ini bukan lagi orang yang bangga dengan pengalaman masa lampau, tapi gagap menghadapi dunia baru. Mau ingatkan lagi? 2 tahun memimpin Solo, Gibran membuktikan. Lapangan kerja bertambah, program anak muda jalan, birokrasi dipangkas. Itu fakta. Itu data. Bukan dongeng nostalgia macam Sutioso. Sekarang Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah kombinasi. Prabowo kuat di nasionalisme, Gibran kuat di inovasi. Ini duet masa depan, bukan duet masa lalu. Para purnawirawan yang saya hormati, ini kalian sudah pada ngaco kalian. Udah ngaco kalian itu. Kalian ingin Indonesia ini berpecah-pecah ya. Kalau sempat Pak Gibran dimundurkan, dimanculkan dari Wapres, Indonesia ini akan ribut. Jadi kalian sebagai purnawirawan jenderal itu, bagaimana jiwa kalian itu kan ada jiwa patriot, menjaga NKRI supaya jangan berpecah-pecah ya. Ini khususnya kepada Bapak Tri Sutrisno ini. Bapak itu sangat saya kagumi di masa Bapak sebagai wakil presiden di negara kita ini zamannya Pak Harto ya. Bapak itu sangat kalem, santun, sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia ini. Ada apa Bapak sekarang udah sepuh begitu, ikut jadi diprovokasi oleh mereka-mereka itu yang ada kepentingan. Bapak Tri Sutrisno, anak-anak Bapak semuanya adalah pejabat publik di negara ini, semuanya rata-rata Pak. Ya tolong Pak, jagalah wibawa anak-anak Bapak. Lagian Bapak itu udah dituntun loh jalannya kok sampai masuk lagi ke ranah-ranah politik yang diprovokator oleh mereka-mereka itu Pak. Pak Sutrisno, hormat saya, jagalah image Bapak, jagalah wibawa Bapak di negara ini Pak. Ya, Bapak tujuannya apa? Apabila ini terjadi, Gibran diundurkan dari wakil presiden Pak, negara kita yang tidak tahu lagi di mana demokrasinya. Kita akan berpecah-pecah ini. Makanya tolong Pak, ya tolong juga begitu dengan anak-anak Bapak Sutrisno, hormat saya. Tolong Bapak Sutrisno itu dijaga, ya diberikan pandangan-pandangan. Kan saudara-saudara kan semuanya ada di pemerintahan ini. Jangan ada merasa curiga kepada Mas Gibran itu, jangan ya.
Kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah kemenangan rakyat. Jadi jangan kalian bohongi kemenangan rakyat itu. Jangan kalian tiadakan suara rakyat yang memilih Pak Prabowo dan Gibran. Hormat saya kepada jenderal-jenderal yang purnawirawan, khususnya kepada Bapak Trisi Trisno.